Halo Capricorn, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana ya. Ini bacaan untuk Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan ya. Untuk pergerakan planet minggu ini 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Di sini ada super new moon di Gemini ya, 14 sampai 15 Juni di sini. Kenapa super new moon? Karena ini adalah bulan yang terdekat dengan bumi ya. Jadi nanti pada waktu full moon di Capricorn itu nanti akan kelihatan besar sekali ya teman-teman ya bulan itu ya. Nah di sini super new moon di sini, new moon di sini intinya adalah posisi di mana bulan dan matahari berada setitik segaris ya di konstelasi Gemini. Di mana ini ada energi intelektual, lalu kemudian energi komunikasi, networking itu semakin menguat gitu ya. Efeknya kita akan memanifestasikan proyek-proyek baru, lalu kita akan memfinalisasikannya ya, rencana-rencana atau strategi-strategi yang sudah disusun dari minggu lalu gitu ya. Dan di sini ide-ide segar bermunculan dan keinginan untuk menjalin kerjasama itu semakin kuat gitu ya. Cuman uniknya di sini teman-teman ya, itu dengan adanya energi Venus di Leo yang trine bersama Uranus di Gemini di sini, kita proyek baru itu ada kaitannya dengan keberanian untuk tampil di depan publik untuk urusan otentik diri kita ya, untuk menunjukkan diri kita, originalitas kita yang sesungguhnya gitu ya. Jadi intinya ini bagus untuk teman-teman yang memiliki profesi sebagai digital content creator atau seorang marketing gitu ya. Ini waktu yang tepat untuk mempublish apapun itu yang sudah kalian rencanakan di pikiran kalian ya, mengkampanyekan rencana-rencana strategis yang sudah kalian susun di minggu yang lalu. Cuman hati-hati terhadap information overload ya teman-teman ya, karena banyaknya informasi yang masuk di kepala kita yang bisa menyebabkan kita menjadi kurang fokus dan tergoda untuk menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk ya. Kembali lagi di sini kampanye marketing boleh, tapi lebih pada janjikan sesuatu hal yang tetap dalam koridor yang realistis gitu ya. Lalu yang kemudian kedua di sini Venus di Leo yang trine bersama Neptune di Aries, namun opposition dari Pluto yang sedang retrograde di Aquarius di sini ya. Itu di 17 Juni di hari Rabu gini ya. Intinya di sini adalah tantangan antara ego versus cita-cita bersama gitu ya. Kenapa kok ego versus cita-cita bersama? Karena di sini adalah kita diminta untuk mewujudkan cita-cita kita itu based on originalitas kita gitu ya, bukan atas intinya keinginan orang lain atau mengikuti orang lain gitu ya, FOMO gitu ya, tapi lebih pada otentik dari diri kita sendiri gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini Chiron masuk di Taurus ya. Chiron itu adalah wounded healer atau wounded warrior energi ya. Long story short, Chiron di sini adalah makhluk mitologi ya dari zaman dulu, di mana dia semasa hidupnya dia mengalami banyak sekali siksaan gitu ya. Lalu kemudian dia menggunakan pengalaman-pengalamannya dia selama disiksa itu untuk menyembuhkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, intinya begitu ya. Dan ini terjadi di 19 Juni dari Jumat, dan apa yang disembuhkan di sini adalah energi Taurus ya, energi stability. Ada sesuatu yang menggoncang stabilitas kalian, tapi apapun yang menggoncang itu hanya untuk menyadarkan kalian bahwa intinya hal itu yang perlu dieliminasi atau disembuhkan dari kehidupan kalian gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini matahari masuk di Cancer ya. Mulai di hari Minggu 21 Juni minggu depan ya. Ini adalah summer solstice, di mana di sini adalah matahari berada pada titik di mana dia yang paling kuat dalam satu tahun ya. Jadi apapun yang diterangi oleh matahari di sini akan terlihat sangat jelas sekali ya. Dan apa yang diterangi di sini adalah energi di Cancer ya. Energi family oriented energi. Gitu ya. Efeknya di sini kita akan semakin berfokus pada keluarga, keamanan emosional, lalu kemudian self care, merawat circle-circle yang terdekat di sekitar kita ya, terkait teman, pekerjaan maupun keluarga, suami, istri, anak gitu ya. Dan di sini adalah waktu yang tepat untuk melindungi batasan personal ya. Kenapa batasan personal? Karena di awal minggu kita sudah dibombardir dengan banyaknya informasi masuk di kepala kita dan dukungan Venus, Leo, Trine, Uranus, Gemini di situ ya, di mana kita semakin terdorong untuk mengusahakan apapun itu yang otentik dari diri kita itu untuk keluar gitu ya. Jadi akhir minggu kita diminta untuk beristirahat secara perlahan gitu. Ini adalah penyeimbang mental energi dari semesta gitu ya.
Itu oke. Mari kita tapping into Capricorn energi di sini ya. Mari kita lihat vibes apa yang ada di teman-teman sekitar Capricorn di sini ya. Vibes dari teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta satu kartu. Oke, vibes untuk teman-teman Capricorn di sini adalah all tied up. Jadi kalian seperti terikat ya di sini ya dengan adanya energi all tied up di sini ya. Saya merasakan adanya energi Eight of Swords, Nine of Swords gitu ya. All tied up, Four of Pentacles gitu ya, The Judgment gitu ya, The Moon gitu ya. Dengan adanya all tied up, kalian seperti terkungkung di sini ya energinya ya. Kenapa kok terkungkung? Mari kita lihat situasinya untuk teman-teman Capricorn di sini ya. Kalian terkungkung dalam hal apa? Kalian seperti terikat, tidak bisa bergerak ke sana kemari gitu ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn di sini, situasi kalian adalah love, adore, admire, enchantment. Jadi di sini tampaknya kalian seperti terikat cinta ya, terikat kontrak cinta dengan seseorang gitu ya. Di sini ada kaitannya dengan Two of Cups, lalu kemudian the Lovers, the Devil, Justice energi gitu ya, dengan adanya energi all tied up dan love di sini, adore, admirable, enchantment gitu ya. Ada energi Page of Cups, Page of Wands, Page of Swords gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta 3 energi untuk teman-teman Capricorn di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Energi yang pertama untuk teman-teman Capricorn di sini adalah Five of Wands, konflik, competition. Lalu kemudian Six of Cups, nostalgia. Lalu kemudian King of Swords di masa yang akan datang, Aquarius, Libra, Gemini energi ya di sini ya. Lebih tepatnya Gemini energi. Oke. Bottom of the deck di sini Nine of Pentacles. Dengan adanya bottom of the deck Nine of Pentacles di sini ya, kalian di sini seperti hidup dalam sangkar emas gitu ya, dengan all tied up gitu ya. Kalian di sini provide, tersedia semuanya gitu ya. Kembali lagi, tapi kalian di sini hidup secara mandiri sendirian gitu ya. Jadi kalian banyak uang tapi kalian hidup sendiri gitu ya, dengan adanya energi Nine of Pentacles di sini ya. Itu ada sebuah energi kemandirian di sini, sendirian. Tapi kalian tidak bisa kemana-mana, seperti di sangkar emas gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu di sini ada sebuah energi konflik gitu ya. Dengan adanya Five of Wands di sini ya, konflik and competition. Saya kurang tahu ini konflik terkait apa, gitu ya, di masa lalu. Lalu kemudian di masa sekarang ya ada energi Six of Cups di sini ya. Ini energi nostalgia ya, energi anak-anak, kinder spirit gitu ya, roh anak-anak gitu ya, nostalgia masa lalu. Cuman di sini the story behind Six of Cups di sini adalah ya, anak-anak ini terlalu berhati-hati gitu ya, karena dia menggunakan mitten di sini ya, padahal perempuan ini hanya sekedar memberikan cup yang sifatnya tidak panas, ini hanya cup bunga gitu ya. Jadi intinya di situ ada sebuah energi anak-anak di sini ya, di masa sekarang ya, ada energi nostalgia masa lalu gitu ya. Kalian seperti tidak bisa melepaskan masa lalu gitu ya, karena mungkin kalian sudah berkonflik dengan seseorang di sini ya, di masa lalu. Oke, lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi King of Swords. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini. Gitu ya, dengan adanya energi King of Swords di sini ya. Dan di sini kalian seperti ke depan, kalau ini adalah energi kalian, maka kalian ke depan sudah mendapatkan kejelasannya. Kalian di sini mature ya, dewasa secara intelektual, secara pengetahuan gitu ya, secara kebijaksanaan kalian sangat bijaksana gitu ya. Kalian tahu apa yang kalian inginkan di sini ya, dan kalian tidak segan-segan untuk memutuskan siapapun gitu ya, di masa yang akan datang dengan adanya energi King of Swords.
gitu ya. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk 3 energi ini. Energi Five of Wands, Six of Cups, dan King of Swords. Oke, Five of Wands di sini diklarifikasi dengan Queen of Wands. Mungkin di masa lalu kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Queen of Wands, lalu kemudian Page of Swords. Ya, ini Aquarius, Libra, Gemini ya. Lalu kemudian The Moon, ya Cancer, Scorpio energi ya. Dengan adanya energi The Moon di sini ya. Oke, bottom of the deck Eight of Swords gitu ya. Dengan adanya bottom of the deck Eight of Swords ya, itu tadi ya, all tied up di situ ya. Kalian seperti terikat akan sesuatu gitu ya di masa lalu. Gitu ya, dimana ini adalah self limiting belief kalian. Saya kurang tahu ini kalian terikat terkait apa ya, tapi biasanya Eight of Swords di sini adalah belief ya, karena sword itu adalah pikiran. Jadi ini adalah knowledge yang mengikat kalian gitu ya. Ini belief yang mengikat kalian sehingga kalian tidak bisa maju ke depan. Ada yang kalian takutkan di sini ya dengan adanya energi Eight of Swords di sini, bottom of the deck, dan itu Five of Wands. Kalian berkonflik, diklarifikasi dengan Queen of Wands, Page of Swords, dan The Moon di situ ya. Di sini kalian, saya merasakan kalian mencari-cari sesuatu gitu ya. Kalian cek-cek ombak, kalian stalking gitu ya, kalian mencari informasi gitu ya. Dan kalian maju ke depan itu seperti bersemangat sekali gitu ya, berapi-api dengan sangat berani gitu ya. Kalian tetap maju ke depan tanpa kena rasa takut gitu ya, tapi kalian tidak mendapatkan intinya sebuah kejelasan di sini ya dengan adanya energi The Moon di masa lalu gitu ya. Dan ini yang mungkin membuat kalian berkonflik gitu ya. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk energi Six of Cups di sini. Mohon bantuan semesta, klarifikasi lebih lanjut untuk energi Six of Cups. Oke, Six of Cups di sini diklarifikasi dengan Seven of Wands. Lalu kemudian The Temperance. Lalu kemudian Two of Wands. Bottom of the deck The Chariot. Ya, kalian seperti ingin bergerak entah kemana ya, ingin berpindah sesuatu, ingin, pokoknya intinya energi moving kalian. Kalian ingin bergerak, kalian ingin berpindah, kalian ingin berubah. Gitu ya, kalian tidak ingin stay di satu tempat dengan adanya energi The Chariot di sini ya. Ini adalah Cancer energi. Kalian ingin bergerak untuk menang gitu ya, bergerak untuk mencari apa yang kalian inginkan gitu ya dengan adanya energi bottom of the deck The Chariot di sini ya. Lalu Six of Cups di sini ya, nostalgia energi atau Kinder Spirit energi diklarifikasi dengan Seven of Wands, The Temperance, dan Two of Wands. Jadi intinya di sini kalian berusaha untuk melupakan masa lalu ya, yang menghantui kalian dengan adanya Seven of Wands di sini ya. Dan kalian berusaha untuk berkontemplasi di situ, berusaha untuk bersabar, mengubah energi yang semula dulu mungkin nostalgia ini merupakan memori yang bahagia, itu kalian perlahan-lahan untuk hilangkan gitu ya, untuk lepaskan gitu ya. Lalu kalian berusaha untuk berpindah tempat gitu ya dengan adanya Two of Wands di sini ya. Dengan adanya Two of Wands di sini seperti melupakan energi masa lalu di sini ya, memori masa lalu yang menghantui kalian, atau apapun itu, siapapun itu yang menghantui kalian ya di masa lalu. Kalian ingin maju ke depan gitu ya. Oke, mari kita klarifikasikan untuk energi King of Swords di sini di masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk energi King of Swords di sini. Oke, King of Swords di sini diklarifikasi dengan kartu Four of Wands. Lalu kemudian King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Ini adalah energi kalian ya. Lalu kemudian Three of Wands. Gitu ya, bagus sekali ya. Kalian dari mulai energi yang saat ini kalian masih merencanakan sesuatu ya, Two of Wands, bergerak di masa depan kalian menjadi Three of Wands gitu ya. Kalian menjadi Three of Wands. Bottom of the deck Knight of Swords gitu ya, Aquarius, Libra, Gemini energi.
Dengan adanya bottom of the deck night offshore di sini di masa yang akan datang, ya kalian di sini seperti terburu-buru atau intinya mengejar sesuatu ya. Di sini ya dengan adanya energi King of Night Offshore di sini ya. Bottom of the deck clarifier untuk King Offshore. Di sini ya kalian seperti mengejar sesuatu di sini dan ini kalian bergerak sangat cepat sekali gitu ya untuk mencari sebuah stability ya. Ya, stability di sini adalah kaitannya dengan tempat tinggal maupun secara material gitu ya dengan adanya energi King of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian kalian baru bergerak ke depan gitu ya dengan adanya energi Three of Wands di sini ya. Dan uniknya di sini Three of Wands di sini itu ada seorang she vampire gitu ya, seorang perempuan, seorang vampir gitu yang baru saja mendapatkan korbannya gitu ya, seperti melihat korbannya ada di depan mata gitu ya dengan adanya Three of Wands di sini ya, dan dia sudah haus darah sekali gitu ya. Jadi intinya di sini kalian berusaha untuk menstabilkan itu ya, menstabilkan apapun itu yang menjadi penghalang kalian untuk bergerak gitu ya, dan menstabilkan. Mungkin ini kaitannya dengan tempat tinggal ya, karena biasanya Four of Wands di sini adalah kaitannya dengan rumah, tempat tinggal, establishment gitu ya, gedung, proyek atau apapun itu ya. Lalu kemudian King of Pentacles di sini stabil uh, secara material gitu ya. Itu bisa jadi ini juga energi pernikahan ya, teman-teman ya. Four of Wands di sini energi pernikahan. Kalian membutuhkan sesuatu yang settle secara finansial maupun stabilitas kehidupan di sini, baik relasi maupun material ya di sini ya. Itu, dan kalian seperti menemukan sasaran kalian dengan adanya Three of Wands di sini ya. Itu. Oke. Mari kita mohon saran dari semesta ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Capricorn di sini. Kaitannya Capricorn di sini yang terikat dengan apapun itu dan berusaha untuk membebaskan diri dengan mencari stabilitas di luar. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih semesta. Oke, kata semesta yang pertama adalah Five of Pentacles. Lalu kemudian Leo energi, the strength. Lalu kemudian Four of Pentacles. Oke. Bottom of the deck, Knight of Cups. Iya, dengan adanya bottom of the deck Knight of Cups di sini tampaknya ya semesta akan memberikan seseorang kepada kalian gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Seseorang yang mungkin bisa menerima kalian apa adanya gitu ya dengan adanya Knight of Cups di sini ya. Ini ya seperti kalian akan melakukan sebuah piknik bersama gitu ya, piknik romantis gitu ya. Kalian berusaha untuk melepaskan diri gitu ya. Itu lalu kemudian semesta juga berkata, ya jangan mengungkung diri ya. Jangan mengungkung diri, kuatkan hati kalian ya dengan adanya energi the strength di sini, dan berfokuslah pada apa yang kalian miliki di sini ya. Harta di sini bisa macam-macam ya. Tidak harus berupa uang, bisa jadi berupa rumah, mobil, bisa jadi juga dalam bentuk seseorang gitu ya, anak gitu ya, orang tua, saudara gitu ya. Itu yang kalian pertahankan gitu ya. Masih ada, intinya di sini saya merasakan ada sebuah energi kalian harus kuat-kuat gitu ya. Masih banyak orang yang berada di samping kalian gitu ya, yang harus kalian pertahankan gitu ya. Itu, dan kembali lagi perempuan ini sebenarnya kalau dia menyadari ada kunci di sini ya, dia hanya perlu untuk mengambil kunci ini dan dia membuka pintu ini dan dia bisa bebas gitu ya. Jadi intinya di sini kebebasan itu ada dalam diri kalian sendiri kuncinya, jawabannya gitu ya. Jadi
silakan kontemplasi, menarik ke dalam ya. Kembali lagi, Leo energi di sini adalah kekuatan, bukan kekuatan fisik, tapi lebih pada kekuatan mental ya. Menarik diri ke dalam gitu ya. Pahami kekuatan kalian dan rawatlah apa yang menjadi milik kalian saat ini ya, yang diberikan oleh semesta gitu ya. Apapun itu bentuknya. Oke. Mari kita lihat untuk monologi oracle bagi teman-teman Capricorn di sini ya. Oke, Capricorn di sini mendapatkan North Node, step out of your comfort zone. Jadi itu ya, tadi seperti sudah jelas ya di waktu reading tadi ya, kalian seperti diminta bergerak ya, dari mulai Two of Wands ke Three of Wands gitu ya, untuk mengikuti North Node kalian. Bagi teman-teman Capricorn di sini yang nggak tahu North Node-nya kalian apa, silakan lihat di astrocafe.com ya. Saya sudah menyematkan linknya di deskripsi channel saya ya. Silakan diklik di situ, nanti kalian bisa mendapatkan bercat kalian ya. Itu gratis ya teman-teman ya, gratis, nggak perlu membayar gitu ya. Kalian bisa mendapatkan bercat kalian dengan mengisi nama, tanggal lahir kalian laki atau perempuan, lalu jam lahir kalian kapan gitu ya. Dan kalian akan mendapatkan report atau laporan berupa analisa terkait bercat kalian. Nah, di dalam analisa tersebut silakan cari yang tulisannya North Node. North Node kalian di konstelasi apa? Ya disitulah North Node kalian. Intinya North Node di sini adalah sesuatu yang harus kita pelajari di dunia ini, gitu ya, untuk supaya kita bisa melangkah ke dunia yang selanjutnya, di kehidupan yang selanjutnya ya. Jadi ini memang pelajaran utama dari semesta ya. Tujuan utama kita hidup di dunia ini itu bisa dilihat dari North Node ini ya. Itu jadi step out of your comfort zone. Memang susah teman-teman untuk mengikuti North Node ini, karena kalian harus meninggalkan zona nyaman kalian. Makanya di sini bunyinya adalah step out of your comfort zone gitu ya. Oke, lalu kemudian yang berikutnya kita lihat animal spirit apa di sini untuk teman-teman Capricorn ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn di sini kalian mendapatkan Raven Spirit, Shaman, gitu ya. You are the creator and magician. Use your gift for good. There is power in your wisdom and words. Connect with the elemental spirit and glide through the void. Claim your place as keeper of the mysteries. Jadi kembali lagi wounded warrior energi ya di sini ya. Di sini kita diminta untuk connect sama elemental spirit kita dan menjalani apapun itu void-nya yang ada di depan mata gitu ya. Void di sini bisa berarti apapun itu yang menghalangi kita, kembali lagi dengan adanya energi tembun gitu ya. Kita di sini seperti tidak tahu ke depan itu bakal ada apa gitu ya, tapi kita diminta untuk tetap maju ke depan tanpa rasa takut. Gitu ya. Itu. Oke, itu pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Capricorn di sini. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkunjung ya. Terima kasih atas komen, like, subscribe dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Capricorn. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam satu semesta.